还真会装啊！就这些应该是缥缈宫故意为之，究竟有何目的？应该是我异魔族的远古图腾，此阵极其重要，也未必会破解。原来如此。我等实力和力量属性。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-556. Bagi yang bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 555. Kemarin Kinchan berhasil mendapatkan mutiara yang berbentuk layaknya ikan. Ini semua berkat bantuan dari Giok Xiankun. Bahkan ikan itu layaknya hidup di dalam giok tersebut. Setelah semua ini, Kinchan bersama para gadisnya melakukan perjalanan. Hanya saja setelah itu ada kekuatan dari Ketua Fan yang melakukan pengecekan mengenai siapa yang telah menghabisi muridnya. Mereka pun berpikir kalau itu adalah ulah dari keluarga Long atau bawahan dari Feng Lei. Mereka akan melakukan pencarian mengenai informasi ini dulu. Setelah semua itu, Kinchan dan para gadisnya bertemu dengan Kule Dao, yang mana mereka akan masuk ke dalam istana. Sebab mungkin di sana ada orang-orang dari istana Piao Miao. Tapi sebelum itu ada beberapa kelompok yang menemui Kinchan. Mereka sudah tahu kalau Kinchan mendapatkan dukungan dari orang-orang Balai Penegak Hukum. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sang Uji memberitahu kalau Sekte Uyin memiliki sebuah metode komunikasi yang khusus. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, tempat ini cukup berbahaya. Jadi lebih baik mereka melakukan perjalanan bersama. Ini sangatlah bagus agar mereka dapat menjaga satu sama lain. Kule Dao tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mengajak mereka untuk ikut pergi bersama. Sesaat kemudian mereka pun telah masuk ke dalam istana. Baru saja tiba, Kinchan dan Kule Dao langsung merasakan hal yang begitu familiar. Kule Dao pun menjelaskan kalau tempat ini layaknya seperti bangunan kuno milik ras iblis asing. Reruntuhan ini menarik perhatian dari Kinchan. Dan sepertinya pasukan utama Piao Miao telah memasuki tempat itu. Dan banyak orang kuat yang juga telah berkumpul. Di sini ada semacam bercak darah yang kemungkinan adanya pertarungan di tempat ini. Sebenarnya orang-orang di sana cukup meremehkan kemampuan dari Kinchan. Tapi Kinchan tidaklah terlalu mempedulikan hal itu, karena dia penasaran apakah istana Piao Miao sengaja menyebarkan informasi tentang tempat ini, supaya mereka dapat membuat orang-orang kemari. Hanya saja Kinchan masihlah belum tahu mengenai tujuan mereka sebenarnya. 还真会装啊！就这些应该是缥缈宫故意为之，究竟有何目的？ Sesaat kemudian mereka pun dibawa pergi ke atas istana, yang mana seketika saja mereka pun melihat ada yang tidak biasa, karena batu-batu di sana melakukan pergerakan yang tidak dapat ditebak. Hal ini pun membuat orang-orang itu menjadi penasaran apakah tempat ini memiliki harta. Seorang pria pun penasaran dengan sebuah pola pada batu di hadapannya. Namun di saat ia menyentuh batu tersebut, seketika saja menghabisi nyawanya dengan ledakan kekuatan dahsyat. Tidak ada yang tersisa dari pria itu selain cincinnya saja. Yong Zui pun agak kesal karena seharusnya tempat ini tidaklah memiliki bahaya apapun. Lantas bagaimana bisa hal ini seketika menghabisi muridnya? 这图案是什么？ Sang Uji meminta maaf karena ia juga tidaklah menduga akan ada bahaya yang muncul. Padahal Denny sudah yakin betul Sekte Ujin sudah tahu cara menangkalnya. Tapi murid tadi bertindak gegabah yang malah membahayakan nyawanya sendiri. Sang Uji pun meminta mereka untuk mengikuti dirinya dan jangan sampai menyentuh secara acak. Mereka paham dan mulai mengikutinya. Sedangkan Kinchan bersama yang lainnya juga akan melihat apa yang Sang Uji ketahui.
Sepanjang perjalanan, mereka ini harus berhati-hati karena batu-batu ini bisa saja melukai mereka. Sedangkan Kulodau menjelaskan kalau ini sepertinya adalah formasi totem kuno dari klan iblisnya. Ini digunakan untuk memilih para jenius dari ras iblis, jadi cukup berbahaya untuk diatasi. Kincem baru tahu akan hal itu, jadi Denny pun berharap kalau Kulodau memiliki sebuah solusi. Sayang sekali meskipun dia mengenalinya, tapi masih terlalu sulit bagi Kulodau untuk memecahkan formasi tersebut. Jadi Kulodau pun bingung bagaimana cara gerbang tersembunyi kabut menemukan cara memecahkan susunan formasinya. Kincen mulai menyentuh batu tersebut dan mengetahui sesuatu. 应该是我异魔族的远古图腾，此阵极其重要，也未必会破解。原来如此。 Tapi dia tidaklah memberitahu mereka. Sedangkan Sang Uji kembali memberitahu mereka kalau ini adalah pintu masuk sebenarnya menuju reruntuhan. Pesan yang dirinya dapatkan mengatakan adanya larangan khusus pada pintu tersebut. Setiap kali menerobos maka akan memasuki saluran yang berbeda, muncul di berbagai tempat dari reruntuhan. Mereka pun penasaran bagaimana cara Sang Uji dapat memecahkan larangan itu. Baginya ini sangatlah mudah karena mereka hanya perlu melangkah satu persatu. Untuk menunjukkan caranya, Sang Uji pun akan memperlihatkannya. Ia pun perlahan-lahan mulai maju ke hadapan pintu tersebut dan tidak lupa mengeluarkan kekuatan spiritual dalam skala yang besar untuk bisa mengaktifkan pintu itu. Akibat hal itu, pintu ini pun mulai bereaksi pada kekuatan Sang Uji. Ia meminta mereka untuk melakukan yang terbaik, karena gerbang itu akan terbuka berdasarkan kekuatan dan atribut kekuatan yang mereka miliki. Semua ini juga digunakan untuk menilai kekuatan harta karun pada saluran ruang. Mereka paham dan mengalirkan energi spiritual pada gerbang itu. Selama proses ini berlangsung, Qiansu merasa ada yang aneh pada tempat ini. Entah kenapa dia itu merasa tidak nyaman. Hal yang sama juga dialami oleh Chen Sisi dan juga Jiruyu. Kincen pun meminta mereka untuk merapalkan kekuatan dengan baik karena takutnya hal buruk akan terjadi. Kincen bersama yang lainnya pun mulai melancarkan energi mereka pada pintu gerbang di sana. Hal itu pun telah membuat pintu ini semakin bereaksi. Dan pada puncaknya adalah giliran Kulodau yang melancarkan serangan dalam skala besar. Berkat hal itu muncullah sebuah ledakan yang mengejutkan semua orang. Selain itu pintu ini juga telah mulai terbuka. Namun sayang sekali untuk mengetahui apa yang ada di sana kita harus melihat pada bagian selanjutnya. Sebab episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat dengan begitu jelas kalau saat ini Kincem bersama yang lainnya telah disambut oleh beberapa monster yang melakukan penyerangan. Pelarian pun mereka lakukan dan beruntungnya di sana ada sebuah penghalang yang menghentikan pergerakan dari para monster. Mereka pun seketika saja kembali berubah menjadi batu. Sedangkan Kincem bersama yang lainnya sudah hampir sampai di pintu lainnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.